Kayaknya kita ketemu, kita bincang-bincang, kok ini sekondi, aku ini, aku ngotot ke sampean. Loh, ternyata bukan kita yang diikuti ya. Malah nggak tahu itu memang apa bener orang lain atau memang halusinasi atau memang ada yang nggak tahu juga sih. Pokoknya itu adalah suatu keanehan gitu loh. Yang sarke Bob piye yo. Sarke Bob piye. Padahal kita jumlah orang juga benar ya Mas ya. Padahal awal itu kan ada mitos katanya nggak boleh ganjil. Tapi kita buktikan ya kita pakai 6 orang pun masih ada kejadian seperti itu. Kita nggak mau berpikir ke situ, tapi ini memang nyata gitu guys. Satu, entah kalian mau menanggapi seperti apa, tapi inilah cerita kami. Setelah itu kita lanjut jalan untuk menuju ke base camp. Ya. Menuju ke base camp. Menuju ke base camp, kita akhirnya sampai di base camp dengan jalur yang berliku-liku dan naik turun. Apalagi motoran matic semua motor kita ya? Matic semua hampir 6 jam lebih loh kita loh. Hampir 6 jam lebih baru sampai base camp. Baru sampai 6 rasanya kayak apa ya? Kalau sampai jam 6:30 ya kita 8 jam paling kita istirahat untuk cuma makan doang ya. Mau makan tok paling enggak 1,5 jam. Iya, harusnya 15 menit ibaratnya dia langsung tatas. Mana paling istirahat ngisi bensin. Sampai jam itu loh guys, terus base camp. Perjalanan berarti 8 jam 9 jam itu di jalan kita. Akhirnya sampai base camp dengan kondisi badan yang udah capek, lemes. Kita langsung bersih-bersih ya, bersih adus, badan adus bermangan apa? Biasanya. Sempat foto-foto dhewe. Sempat foto-foto malam karena memang malam itu cuaca cerah sebenarnya. Cuaca cerah tapi ini ada keanehan lagi. Lebih aneh tapi nyata. Lebih orang masuk akal. Jadi mungkin dari luar nalar pikiran. Jadi gini guys, kita itu sempat penasaran sih karena memang malam itu benar-benar dingin dan keesokan harinya ada satu teman kita itu kok dilalai kok tangi kok isuk banget, terus bangun tidur kok pagi betul, tiba-tiba keluar dari dalam kamar mandi. Tak kira ini tuh ngigo atau gimana, atau dia di kamar mandi itu nggak sadar atau gimana. Ternyata setelah kita tanyai dia sadar dan akhirnya memang dia itu habis mandi guys. Habis mandi kita tanyain sebenarnya onopo adem-adem ini kok tumben banget mani adus loh guys. Kan biasanya soalnya bocah kuwi kempro tangannya paling keri ya. Tangannya paling keri orang gelem adus bareng guys. Gelem adus ya, malah tahu adus. Jadi adus iki apa Pak munggah gunung, pas jalan munggah gunung tak wis bali nang omah baru adus. Biasanya ngono. Jadi itu dia tuh kok berani mandi dalam keadaan sangat dingin seperti itu. Setelah kita tanyai, dia itu akhirnya bercerita guys. Cerita dari dia itu pengakuannya semalam itu dia bermimpinya ditemui sesosok wanita. Di situ yang wanita itu dia nggak kenal. Dan setelah tak wawancara, tak tanyain detail gitu, dia nggak ngaku guys. Maksudnya entah itu dia memang nggak ngaku atau menyembunyikan sesuatu. Tapi di ending ceritanya dia itu cerita bahwa setelah bangun tidur itu dia kaget kok dia mengeluarkan suatu apa sih? Mengeluarkan benih-benih anakan. Enggak guys, gini guys, bahasa jelasnya itu dia itu keluar mani. Bahasa umumnya ya mimpi basah. Jadi ini loh guys, mau itu sudah kenal, ngimpinnya orang lakoni kuwi, tapi mimpi basah. Entah ini faktor kecapean atau memang faktor dari dikerjain si itu. Tapi kita juga gini loh, nah kecapean sih jarang loh kasus kecapean kok nanti mimpi basah. Iya, palingan keluar dia mati itu kayak cairan sebelum mandi itu loh. Nah itu sampai mimpi basah. Makanya dia langsung bergegas ke kamar mandi dan langsung mandi waktu itu juga. Dan ditanyain dingin, dia bilang dingin. Berarti kan dia sadar. Ya ini ada keanehan di situ. Coba kalau kalian tahu ini faktor apa, nanti bisa tulis komentar di bawah. Next. Jadi keesokan harinya setelah kita bangun, langsung kemudian mandi sarapan, kita packing ulang siap-siap untuk memulai pendakian ke puncak Gunung Lawu. Saat keluar dari
Basecamp ya, basecamp itu kita jalurnya seperti biasa melewati jalur perumahan, jalur desa. Itu nggak panjang, paling sekitar 10 menit nggak ada. Itu kita menjumpai ada bangunan candi yang di situ sangat keren guys, sangat indah. Itu sebenarnya candi Cetho itu. Jadi apa untuk menuju ke tempat registrasi biasanya para pendaki akan melewati Candi Cetho. Jadi Candi Cetho itu berada di ketinggian 1.400 meter di atas permukaan laut. Jadi mempunyai keunikan sendiri. Candi Cetho itu berada di ketinggian tersebut untuk menjadi destinasi wisata di. Oh, rame guys, rame. Nggak hanya pendaki yang di situ. Maksudnya ya memang orang yang berniatan sembahyang, wisata, turis-turis juga banyak. Turis juga banyak di situ. Ada hal unik yang kita jumpai. Ini sedikit informasi tentang Candi Cetho itu dibangun sekitar atau kurang lebih pada abad ke-15. Abad ke-15 Masehi. Berarti sudah berapa tahun dari sekarang? Sekitar udah 500 tahun. 500 itu. Oh. Dan setelah melewati Candi Cetho, nggak lama dari itu kita bertemu dengan Gapura bertuliskan selamat datang di pendakian Gunung Lawu via Candi Cetho. Sebelum itu kita harus jelaskan. Jadi Candi Cetho itu diambil dari nama nama dukuh di desa itu sendiri. Di desa tersebut. Jadi kalau diartikan ke bahasa Indonesia Cetho itu artinya jelas. Tapi nggak bisa diartikan secara langsung, jadi nggak bisa diartikan Candi jelas, nggak bisa seperti itu. Iya, jadi, karena nanti akan mengubah sejarah gitu loh. Nggak boleh seperti itu. Kalau diartikan, diterjemahkan boleh, tapi kalau diartikan secara langsung penyebutannya nggak boleh. Nggak boleh. Meskipun ini disebutkan oleh orang asing pun ya sebutannya Candi Cetho. Oke, lanjut ya, next ya. Lanjut next kita masuk di Gapura itu pertanda pendakian kita dimulai. Oke guys, sementara kita mulai sekitar 20 meter dari base camp. Teman-teman sudah berada di depan. Semangat menuju puncak Lawu 3265 meter di atas permukaan laut. Pendakian kita dimulai, nggak lama dari itu kita jumpai pos registrasi. Karena di Lawu ini pos registrasinya itu di dalam Gapura itu guys. Kalau biasanya saya dari gunung-gunung di Jawa Tengah kan biasanya kita registrasi dulu di base camp, dan itu registrasinya untuk di Lawu nggak di base camp, tapi memang di dalam Gapura itu, di kawasan Gapura itu, karena memang mungkin karena apa ya biar nggak ada yang nyelimpeh corone, gak enak yang lewat jalur liyo. Seandainya itu ditaruh di base camp, mungkin bisa lewat jalur perdesaan yang sebelah kiri itu kan ada jalur ke atas juga. Mungkin itu ngapus lewat gunung, tapi sebenarnya untuk para pendaki sendiri gitu loh. Jadi untuk memastikan bahwa para pendaki itu benar-benar terregistrasi, benar-benar terdaftar. Oh jelas. Jadi ya sebenarnya untuk kembali ke para pendaki lagi. Paling keluar uang berapa sih pendaftarannya? Waktu itu kita kurang lebih 10.000 kalau nggak salah. Naik turunnya 10.000 satu orang, dan itu kita ibaratnya udah dapat asuransi dan jaminan lah ibaratnya. Seandainya terjadi apa-apa di gunung, kita udah ada yang nanggung, ada yang ikut ngopeni lah coro kasare yang di kecelakaan di gunung, atau kita sampai amit-amit ya hilang yang gunung, itu kita benar-benar dicari. Beda dengan hanya pendaki ilegal tanpa registrasi, tanpa data yang masuk kepada pihak pengelola. Itu nggak tahu gimana nasibnya. Saya juga sebenarnya kasihan sih kepada pendaki-pendaki yang memutuskan untuk ilegal. Padahal itu keluar uang berapa sih? Iya, tidak seberapa. Jadi untuk kalian yang mungkin mau akan memulai dunia pendakian, semoga dengan menonton video ini kalian nggak akan pernah memutuskan menjadi pendaki ilegal. Dan saya yakin para penonton video ini juga adalah pendaki-pendaki yang memang profesional, harus modal seperti itu. Bener. Jadi wis taat administrasi, iya, taat registrasi, dan taat apa? Sambal terasi. Bukti dari kedatangan kita. Saya bertambah ketua ini sama wani agung bro, wani komunitas bro. Ada. Rasa. Lihat jeneng apa iki? Ada rapi lah, apa namanya? Rosari ya kan. Oke, next lanjut. Setelah registrasi, kita mencantumkan apa aja kak? Nama HP, nomor HP, dan yang
satu tidak lupa adalah nomor HP orang yang ada di rumah. Iya, mengantisipasi aja. Mengantisipasi misalkan ada apa-apa, nomor kita tidak bisa dihubungi. Kalau misalkan ada apa-apa di gunung, kita bisa pihak basecamp bisa menghubungi pihak yang ada di keluarga yang ada di rumah. Malengo. Selasa lagi. Kene iki. Cukup ya kita ngewur ya kapal ngekir. Itu nomor Selasa sih. Selasa. Akan ada kecelakaan kayaknya. Kapu. Tanggal. Apa lagi? Telur. Terus kita setelah registrasi 6 orang itu kita jalan nggak lama dari itu, nggak jauh dari itu juga kita langsung menjumpai salah satu bangunan candi lagi yang disebut Candi Ketek. Candi Ketek. Mungkin kalian nggak asing dengan namanya. Ketek itu adalah monyet atau kera atau bedos. Menjumpai Candi Ketek. Candi Ketek itu sendiri sejarahnya, Mas? Jadi Candi Ketek itu kurang lebih sama dengan Candi Cetro tadi, dibuat sekitar abad 15 atau 16 Masehi tentunya. Jadi juga itu bercorak Hindu. Sama dengan Candi Cetro, jadi kurang lebihnya sama. Tapi perbedaannya gini, kalau Candi Cetro itu namanya diambil oleh masyarakat. Kalau Candi Ketek diambil dari nama tempat. Karena di situ tempatnya banyak sekali Wale. Jadi Candi Cetro itu diambil dari nama tempat, dan Candi Ketek itu diambil dari oleh masyarakat karena di situ banyak monyet atau dalam bahasa Jawa ketek. Candi itu sendiri tersusun 4 bagian ya kalau nggak salah ya kayak terus ngono kayak udah-udahan ngono kayak pokoknya enak munggah ngerti dhewe lah. Pokoknya ngerti dhewe. Mas Komeng, kita sudah sampai di mana Mas Komeng? Hey guys, posisi kita baru di Candi Ketek, yakni baru sekitar 500 meter dari base camp. Oke, sejauh ini belum ada PKN lagi. Kita lanjut berjalan 6 orang beriringan. Waktu itu kita sepi ya lagi. Maksudnya sepi. Musim kemarau atau hujan kan? Itu musim kemarau kalau nggak salah. Kita kan mendaki sekitar bulan 7. Belum memasuki masa musim penghujan kayak. Hampir 3 tahun dari pembuatan video ini berarti ya. Hampir 2 tahunan lah, 2 tahun. Oh, lebih. Sekarang 2015 2020 2 tahun lah. Iya, 2 tahun. Hampir 2 tahun. Oke, jadi dari pintu masuk ya menuju ke pos 1 dalam perjalanan kami via Candi Cetro ini estimasi waktunya membutuhkan waktu kurang lebih 1 jam. 1 jam. Jadi dari pos registrasi ke Candi Ketek sekitar setengah jam. Kemudian Candi Ketek ke pos 1 setengah jam juga. Jadi nggak terlalu panjang. Dengan jalur yang lumayan landai, datar, dan ya masih mengasihkan, belum terlalu menantang. Dan di pos 1 itu diberi nama Pos Mbah Branti. Seperti apa kelanjutan ceritanya? Karena di sini kami nggak mau videonya terlalu panjang, nanti kita akan ada sesi part kedua. Jadi buat kalian yang masih penasaran dan pengen tahu keseruan serta cerita-cerita horor atau pengalaman kami lah di dalam pendakian kali ini, tetap ikuti terus video kami agar kalian mendapatkan motivasi, informasi, dan chemistry dari cerita kami. Thanks for watching. See you later.